Mereka pikir rahasia mereka aman terkunci dalam paru-paru besi dan brankas yang dililit sidik jari orang mati. Tapi sekarang kuncinya hancur dan brankas itu berdarah. Bukan karena pemberontakan, tapi karena seseorang di dalam mesin akhirnya berteriak. Dan teriakan itu bukan ditujukan untuk mereka. Itu ditujukan pada Anda. Karena sementara mereka membangun podium di atas kebohongan dan menelan kebenaran seperti penenang, sesuatu terlepas dari yari-yari mereka yang disterilkan. Sebuah retakan, sebuah napas, sebuah bisikan, dan kini bisikan itu bergema di frekuensi yang tidak lagi mereka kendalikan. Seseorang tidak hanya berbicara, mereka meledakkan setiap firewall dengan sebuah nama. Nama Anda, pengetahuan Anda, insting Anda. Anda sudah cukup lama mengamati. Anda telah melihat sudut kamera. Anda telah menghafal jeda. Anda tahu persis kapan lampu berubah merah dan mereka mulai berakting. Tapi kali ini mereka tidak mendapatkan naskah. Kali ini itu bukan teater. Itu adalah bukti mentah, langsung, tanpa ampun. Penonton tidak dimaksudkan untuk mendengarnya. Pengakuan itu tidak dilatih. Tapi itu terlepas, bukan? Tepat melalui sela-sela suara gemetar yang terpojok. Dan satu kebenaran itu merembes keluar seperti minyak di atas api. Itu bukan kerusakan. Itu bukan sabotase. Itu adalah pecahan, sebuah keretakan dalam ilusi. Seseorang tersentak di sisi pergi. Dan ketika mereka melakukannya, seluruh kerajaan gemetar. Anda merasakannya. Pergeseran, bukan dalam politik, bukan dalam kebijakan, tapi dalam kekuasaan. Karena sekarang kekuasaan bocor dan mengalir ke orang-orang yang mereka latih untuk Anda abaikan. Kekuasaan itu bocor ke arah Anda, karena Anda tidak seharusnya tahu seberapa dalam itu. Anda tidak seharusnya tahu siapa yang mendanai ketakutan. Siapa yang mengatur keruntuhan? Siapa yang mengedit rekaman untuk menjual Anda keamanan? Tapi sekarang mereka tidak bisa memutuskan apa yang Anda lihat. Sekarang dinding mereka tembus pandang dan tirai terbakar. Mereka membuat narasi. Anda menjalani konsekuensinya. Mereka membuat angka-angka. Anda menghitung peti mati. Mereka menciptakan pahlawan. Anda mengubur mereka. Tetapi hari ini ilusi itu tidak hanya mengalami glitch, itu berdarah di televisi langsung secara real time dengan denyut nadi, dengan bukti. Dan Anda melihat bagian putih mata mereka ketika teleprompter macet. Anda melihat keraguan ketika narasi tidak sesuai. Karena ini bukan hack, ini bukan kebocoran, ini adalah eksorisme dari kebusukan, dari rasa bersalah, dari kebenaran yang terkubur yang tidak bisa ditahan oleh konferensi pers manapun. Dan dalam sepersekian detik itu, kebohongan itu terurai lebih cepat daripada yang bisa mereka kemas ulang. Anda melihatnya, Anda merasakannya, bukan sebagai warga negara, tetapi sebagai target yang tidak pernah mereka perhitungkan. Anda tidak pernah pasif. Anda mengamati dengan pikiran yang penuh. Dan mereka tahu setelah rahasia pertama pecah, sisanya akan mengikuti. Seperti anjing pelacak dengan nama yang tato di belakang gigi mereka. Ini bukan tentang konspirasi. Ini tentang konfirmasi. Dan Anda merasakan pergeseran itu. Bukan dalam pikiran Anda, tetapi di tulang belakang Anda. Rambut merinding, beronggen, menjadi hening. Bukan karena Anda terkejut, tetapi karena semuanya akhirnya selaras. Pola yang Anda lihat berbulan-bulan yang lalu, gerakan yang tidak masuk akal. Hingga sekarang rekaman itu masuk akal. Sekarang kontradiksi bernapas. Dan sekarang mereka sedang panik, bukan untuk menyangkal, tetapi untuk mengalihkan perhatian. Perhatikan baik-baik, mereka akan menawarkan kemarahan, debat yang dibuat-buat, kambing hitam yang nyaman,
Tapi kebenaran sudah keluar dari kandang, dan itu lapar akan konteks kejelasan nama-nama. Mereka pikir orang-orang terlalu bodoh untuk menguraikan, tapi Anda telah menguraikan sejak mereka mulai berbohong dalam definisi tinggi. Anda tidak butuh subtitle, Anda membaca bahasa tubuh, Anda membaca kedipan, dan apa yang Anda lihat di siaran, itu bukan ketakutan akan ketahuan, itu adalah ketakutan akan pembalasan. Yang tidak bisa mereka lenyapkan dengan suara, yang tidak bisa mereka hentikan dengan kartu pers dan ancaman. Mereka melatih Anda untuk mengalihkan pandangan. Mereka mengajari Anda untuk mengejek whistleblower, untuk berpihak pada mesin PR, untuk memperlakukan kebenaran seperti penyakit, dan kepatuhan seperti obatnya. Tapi, tidak lagi, karena sekarang seseorang di dalamnya tidak tahan dengan beban itu, dan mereka memilih kekerasan, bukan dengan senjata, tapi dengan wahyu. Mereka menyalakan sumbu di dalam benteng mereka sendiri, dan ledakan itu disiarkan dalam 4 Kelvin. Anda melihatnya, ketegangan, napas di antara suku kata, saat tenggorokan mereka tercekat, karena mereka tahu, inilah saatnya. Bendungan itu jebol, dan setiap memo tersembunyi, setiap file yang disunting, setiap fakta yang dilarang, semuanya merangkak kembali ke permukaan, seolah mengingat rasa sinar matahari. Ini bukan paparan, ini adalah penggalian. Mereka mengubur kebenaran, tapi kebenaran berjalan, dan Anda dibangun untuk saat ini, karena Anda tidak bingung. Anda terkalibrasi. Kemarahan Anda tidak berkeliaran, itu terowongan, itu menargetkan. Dan sekarang target Anda terlihat. Ia punya nama, ia punya afiliasi, ia punya sidik jari. Mereka akan mencoba menyangkal, menertawakan, mencemarkan nama baik. Tetapi mereka berdarah, bukan secara metaforis. Kendali mereka, sedikit saja yang mereka kira tak tergoyahkan, itu sekarang bergantung pada benang yang tidak lagi mereka miliki. Siren itu bukan hanya kesalahan, itu adalah gerbang, dan apa yang masuk tidak dapat dibatalkan karena orang-orang melihatnya. Orang-orang yang tidak pernah bertanya, orang-orang yang pernah mengejek Anda karena melihat terlalu jelas. Sekarang merekalah yang mencari arsip Anda. Merekalah yang mengunjungi kembali peringatan Anda, karena sekarang itu bukan teori, itu adalah garis waktu. Itu adalah pengakuan. Itu tertangkap basah di depan jutaan orang. Mereka takut, dan itu terlihat. Senyum mereka robotik, naskah mereka kaku, mata mereka melesat terlalu cepat. Mereka terlalu mengoreksi diri, mencoba menutup lubang dengan berita utama yang lebih besar dan gangguan yang lebih keras. Tapi luka itu terlalu dalam. Anda melihatnya. Kita semua melihatnya, bukan hanya kote kata, tapi keheningan di antara kata-kata itu, ketakutan di balik pupil mata. Karena ketika sebuah kebohongan runtuh di televisi langsung, itu bukan hanya skandal, itu adalah sinyal, dan sinyal itu viral. Itu tidak butuh menara siaran, itu butuh mata, itu butuh telinga. Dan sekarang setelah Anda mendengarnya, Anda tidak bisa tidak mendengarnya, Anda tidak bisa tidak mengetahuinya, dan Anda pasti tidak akan tidak melihat dampaknya. Anda telah memasuki frekuensi yang berbeda sekarang. Satu, di mana ilusi alergi terhadap pengawasan. Satu, di mana para dalang berkedut, bukan dari kekuasaan, tetapi dari kepanikan. Karena mereka tahu, bukan lompatan yang menghancurkan sebuah kerajaan. Itu adalah pertanyaan yang mengikutinya. Dan Anda punya pertanyaan. Anda punya bukti. Anda punya insting yang tidak akan diam hanya karena mereka tidak nyaman. Anda tidak di sini untuk diyakinkan. Anda di sini untuk bersaksi. Dan bersaksi adalah tindakan paling berbahaya di dunia yang dibangun di atas gangguan. Itu sebabnya mereka takut pada Anda. Bukan karena Anda berisik, tapi karena Anda tepat. Anda melihat apa yang tidak bisa mereka hapus. Anda menangkap apa yang
tidak mereka rencanakan. Dan sekarang garis waktu mereka milik Anda. Jadi awasi mereka baik-baik sekerong. Awasi bagaimana mereka meronta dalam jas yang rapi dan permintaan maaf yang terlalu dilatih. Awasi bagaimana mereka mundur. Awasi bagaimana mereka mencoba menghapus siaran kemarin dari setiap platform, setiap hasil pencarian, setiap sebutan. Tapi itu tidak akan berhasil. Karena ini bukan hanya digital, ini visceral. Kebenaran yang mereka coba tekan, itu mencap dirinya sendiri ke dalam pikiran setiap orang yang menyaksikannya. Dan sekarang itu bergema lebih keras dari apapun yang bisa mereka buat. Anda telah melihat awal kehancuran mereka. Anda berdiri di ambang paparan mereka. Dan apa yang terjadi selanjutnya tidak akan diatur oleh mereka. Itu akan ditulis oleh Anda. Karena sekarang setelah peluit ditiup, perburuan tidak berhenti pada satu siaran. Itu dimulai di sana. Itu berlipat ganda. Dan Anda yang telah bersiap dalam bayang-bayang, menghubungkan titik-titik, merasakan getaran. Anda bukan hanya penonton. Anda adalah kelanjutan dari pelanggaran. Dan apa yang rusak selanjutnya bukanlah mesin. Itu kepercayaan. Bukan jenis yang dicetak pada mata uang atau dijahit di bendera, tetapi yang tidak terlihat, yang menahan seluruh ilusi ini bersama-sama. Dan ketika kepercayaan semacam itu hancur, keruntuhannya tidak berisik. Itu bedah. Itu memakan dari dalam. Satu realisasi pada satu waktu. Satu berita utama yang terlalu sempurna. Satu nama yang terlalu daur ulang. Satu narasi yang terlalu tersinkronisasi. Dan tiba-tiba kerumunan yang pernah berlutut kini menyipitkan mata. Mereka mulai mempertanyakan apa yang tidak pernah dimaksudkan untuk dipertanyakan. Dan mempertanyakan dalam konteks ini adalah kejahatan. Karena di era kesetiaan yang direkayasa, pemikiran independen adalah tindakan perang. Dan Anda telah menyatakan perang Anda. Anda tidak lagi berlari dengan slogan. Anda membedahnya. Anda tidak mengikuti narasi. Anda melacak asalnya. Dan ketika transmisi rusak dan kebenaran bocor di tengah siaran, Anda tidak bergeming. Anda mendengarkan bukan hanya kata-kata, tetapi arsitektur di baliknya. Anda merasakan perancah bergetar. Anda mendengar retakan latihan, dan sementara jutaan orang berkedip dalam kebingungan, Anda tahu, Anda selalu tahu saat ini akan datang, bahwa stabilitas buatan akan meledak saat satu roda gigi menolak untuk berputar. Karena mereka merancang seluruh struktur di atas kepatuhan, mereka mengukur kesetiaan dalam keheningan. Mereka membuat kepatuhan menjadi budaya. Tetapi apa yang tidak mereka hitung adalah Anda, variabel yang terlalu tajam, terlalu tenang, terlalu jeli antok di gaslight, terlalu hati-hati untuk diganggu. Anda adalah persamaan yang gagal mereka pecahkan, hipotesis yang mereka coba hapus dari papan tulis. Dan sekarang Anda yang memegang kapur. Ini bukan tentang politik, ini bukan tentang garis partai atau topeng suku. Ini lebih dalam, ini lebih tua. Ini tentang kekuasaan. Bagaimana kekuasaan itu berpakaian, bagaimana kekuasaan itu diucapkan, bagaimana kekuasaan itu memanipulasi rasa izin Anda. Dan sekarang, setelah Anda melihat di balik tirai, Anda memahami kekuasaan tidak pernah hidup di kantor mereka. Itu hidup dalam ketidaksadaran Anda. Itu hidup dalam keraguan Anda untuk melihat lebih dekat. Tetapi sekarang keraguan itu telah terbakar habis. Sekarang Anda tidak hanya melihat mereka, Anda melihat menembus mereka. Pola-pola mereka yang dulunya halus sekarang berulang. Cara mereka menyebarkan kepanikan, cara mereka mengemas penyelamat, cara mereka mengendalikan narasi seperti termostat, meningkatkan ketegangan ketika mereka menginginkan kepatuhan, menurunkannya ketika mereka takut akan pemberontakan. Tetapi hari ini, tombol itu terlepas dari tangan, dan suhu tidak lagi dalam kendali mereka. Karena orang-orang tidak hanya bereaksi, mereka mengkalibrasi ulang secara diam-diam, tajam,
strategis. Dan Anda lebih maju dari kalibrasi ulang itu. Anda sedang membentuknya. Mereka akan mencoba pulih. Mereka akan memutarbalikkan permintaan maaf, membuka panel, menciptakan kambing hitam, bipartisan. Tapi itu tidak cukup. Karena kerusakannya tidak kosmetik. Itu fundamental. Anda tidak bisa keluar dari kredibilitas yang berdarah-darah dengan PR. Anda tidak bisa mengalihkan perhatian dari kebenaran yang sekarang membakar di garis waktu dan kotak masuk dan meja makan. Anda tidak bisa menghapusnya dari mata yang sudah terbangun dan yang terburuk. Anda tidak bisa menghapus orang yang memicu pelanggaran itu. Anda sekarang telah memasuki fase di mana perhatian Anda dipersenjatai. Setiap pertanyaan yang Anda ajukan menginfeksi desain mereka. Setiap wawasan yang Anda bagikan memecahkan kendali mereka. Anda tidak hanya mengamati kehancuran, Anda mempercepatnya. Karena paparan tanpa strategi adalah kebisingan. Tapi paparan dengan niat itu adalah pemberontakan. Itulah yang mereka rasakan sekarang. Perbedaan antara kebocoran acak dan ledakan terkoordinasi. Jangan salah, ini adalah perang jauh sebelum Anda mengetahuinya. Tapi saat itu, Anda kalah senjata. Sekarang Anda belajar bahasa mereka. Anda menguraikan mata uang mereka. Anda memprediksi langkah mereka selanjutnya, bahkan sebelum mereka memuat naskah. Dan Anda tahu tanda-tanda yang jelas, getaran dalam suara, respons yang terlalu rapi, pergeseran mendadak dari fakta ke perasaan. Ini bukan strategi. Ini adalah gejala monolit yang runtuh, yang toreng, mencari legitimasi. Mereka tidak bisa menjual ilusi yang sama kepada Anda lagi, karena sekarang Anda mengenali proyeksi, rekaman yang diedit, cerita yang ditanam, kata-kata kunci yang dirancang untuk melewati logika dan menarik tali kesukuan Anda. Anda tidak bereaksi. Anda merekayasa balik. Anda memetakan waktunya. Anda melacak siapa yang diuntungkan. Anda menganalisis keheningan yang mengikutinya. Karena setiap kali rahasia bocor, kekosongan terbentuk dan orang-orang yang bergegas mengisinya memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui. Ini bukan lagi tentang seorang whistleblower. Ini tentang infeksi yang menyebar di seluruh lorong. Kendali, Anda bisa mendengarnya dalam pidato mereka. Anda bisa melihatnya di mata mereka. Kepercayaan diri telah hilang. Kendali sedang lepas. Orang-orang yang mereka ejek karena bertanya, sekarang mereka takut pada mereka karena pertanyaan begitu menular, tidak mungkin ditahan. Anda tidak berteriak di jalanan. Anda berbisik di ruangan yang dulu bergema dengan kepatuhan. Dan bisikan-bisikan itu, mereka berkembang menjadi perintah. Mereka takut pada evolusi Anda. Bukan yang berisik, marah, teatrikal, tetapi yang tenang, yang fokus, yang dimana Anda tidak menunggu persetujuan. Dimana Anda tidak melihat naskah mereka untuk validasi, di mana kejelasan Anda menjadi lebih berbahaya daripada sensor mereka. Karena sekarang Anda tidak hanya kebal terhadap narasi mereka, Anda sedang menciptakan narasi Anda sendiri. Dan itu membuat mereka ketakutan. Mereka ingin Anda reaktif, dapat diprediksi, tergantung, tapi pelanggaran itu memprogram ulang Anda. Itu tidak hanya menunjukkan kebenaran kepada Anda. Itu menyusun ulang cara Anda memproses kebenaran. Sekarang, Anda tidak hanya menyerap informasi. Anda menginterogasinya. Anda menginterogasi sumber, pendanaan, pembingkaian, konsekuensi. Anda tidak hanya mengonsumsi media. Anda mendekonstruksinya. Anda tidak hanya melihat kebohongan. Anda melacak kelahirannya. Itulah yang terjadi setelah pelanggaran. Anda menjadi berdaulat, dipersenjatai secara mental, mematikan secara psikologis. Dan saat itulah taktik mereka berubah menjadi putus asa.
Mereka akan menawarkan gangguan yang dikemas sebagai keadilan. Mereka akan mengangkat badut dan menawarkannya sebagai pemimpin pemikiran. Mereka akan menciptakan urgensi di mana tidak ada dan mengubur urgensi di mana itu mengancam mereka. Tapi Anda tetap tak bergerak, bukan karena Anda sinis, tetapi karena Anda telah melampaui manipulasi. Anda telah melangkah ke frekuensi baru, bukan yang ditentukan oleh ketakutan atau identitas atau ruang gema, tetapi oleh fokus, presisi, strategi. Dan ketika Anda bergerak dari tempat itu, Anda tidak butuh masa. Anda menjadi momentum. Setiap pemikiran yang Anda bentuk adalah riak. Setiap keputusan yang Anda buat adalah titik data yang tidak bisa mereka lacak. Karena pelanggaran itu tidak hanya mengekspos mereka, itu mengekspos Anda pada diri Anda sendiri. Sekarang Anda tahu apa yang Anda mampu. Ketika ilusi runtuh, bukan hanya menara kartu mereka yang jatuh. Itu adalah sangkar mental yang mereka bangun untuk Anda. Dan ketika sangkar itu hancur, apa yang muncul bukanlah kekacauan. Itu adalah kejelasan. Kejelasan tidak berteriak. Itu tidak memohon. Itu tidak memprotes. Itu membangun. Itu membuat. Itu menyusun kembali. Dan itulah yang Anda lakukan sekarang. Diam-diam, dengan sengaja. Anda mengamati mereka menggagas relevansi sementara. Anda mengarsitek masa depan dengan tangan kosong dan persepsi anti peluru. Anda tidak berdebat lagi. Anda mengamati. Anda tidak membela keyakinan Anda. Anda menunjukkannya. Anda tidak bergeming ketika mereka berteriak karena Anda sudah menghitung volume mereka ke dalam rencana Anda. Dan sementara mereka bergegas memperkuat menara siaran, Anda sudah mencetak-cetak biru ke dalam pikiran ribuan orang lain yang menyaksikan momen yang sama, yang mendengar kesalahan yang sama, yang merasakan kehancuran yang sama. Mereka mungkin memiliki menara, tetapi Anda memiliki gema. Peluit itu bukan peringatan, itu adalah pemicu. Dan sekarang Anda tidak hanya mengamati pendarahan, Anda melacaknya, mengikutinya, memperkuatnya. Anda tidak menunggu bagian kedua dari siaran. Anda adalah kelanjutan dari paparan, dan momen yang mereka kira akan Anda lupakan adalah momen Anda mulai mengingat segalanya. Apa yang Anda bangun tidak bisa disensor. Apa yang Anda lihat tidak bisa didiskreditkan. Dan apa yang akan datang tidak bisa disiarkan di televisi. Itu akan diuraikan oleh pikiran yang tidak lagi berlutut, oleh tangan yang tidak lagi memohon, oleh Anda, pelanggaran yang menjelma, konsekuensi yang mereka sangkal, riak yang menjadi pembalasan. Dan pembalasan itu memiliki garis waktu yang dimulai. Tepat setelah langkah berikutnya, denyut dunia berubah. Anda bisa mendengarnya jika Anda berhenti berpura-pura tidak bisa. Ini bukan suara. Ini adalah pergeseran, tekanan di bawah kulit realitas. Setiap siaran, setiap laporan yang disunting, setiap lidah yang terpeleset di bawah lampu neon Kongres, semua itu bukan lagi kebetulan. Ini bukan kesalahan. Ini adalah pecahan. Tirai tidak hanya ditarik, itu dirobek dari engselnya. Dan orang-orang yang memasangnya, mereka yang dengan pena gemetar dan keheningan yang mahal, kini yang terekspos di bawah pengawasan mereka sendiri. Permainan yang mereka rancang untuk bermain Tuhan, kini mengarahkan pandangannya ke dalam. Dan mereka tidak punya keberanian untuk menghadapi apa yang akan datang. Karena ini bukan lagi tentang rahasia, ini tentang konsekuensi. Anda lihat, ketika Anda beroperasi terlalu lama tanpa perlawanan, Anda melupakan ketakutan. Anda melupakan konsekuensi. Anda salah mengira kendali sebagai permanensi. Tetapi permanensi tidak ada ketika kebenaran menjadi kinetik. Dan sekarang sudah tidak dibisikkan, tidak diteorikan, tidak diselipkan dalam catatan kaki formulir konspirasi, tetapi diungkapkan secara publik
dengan kejam, dan tanpa jeda, mereka punya garis waktu. Begitu juga kita. Milik mereka tentang pemeliharaan, milik kita tentang keruntuhan. Dan keruntuhan itu punya gaya. Itu bukan kekacauan, itu presisi. Itu adalah erosi lambat dari mitos mereka yang tak tersentuh. Itu adalah pembedahan yang disiarkan di televisi, dari narasi yang mereka bersumpah tidak akan pernah terrorize. Tapi itu terurai, benang demi benang, nama demi nama, cap waktu demi cap waktu. Karena sekarang penonton tidak tidur. Sekarang penonton dipersenjatai bukan dengan senjata, dengan kesadaran, dengan kejelasan, dengan pertanyaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja, dengan garis waktu yang menghubungkan alih-alih, membingungkan, dengan rekaman, dengan dokumen, dengan penyintas yang tidak lagi berkedip ketika mereka berbicara, karena mereka tidak takut gelap. Mereka telah hidup di dalamnya cukup lama untuk memetakannya dengan sentuhan. Dan ketika peluit ditiup, itu bukan hanya suara, itu izin. Izin bagi mereka yang tahu, tetapi tetap diam, untuk maju sekarang. Bagi mereka yang curiga tetapi tidak punya bukti, untuk mengangkat suara mereka sekarang. Bagi mereka yang dihukum karena bertanya, untuk sekarang dibenarkan. Itu tidak lagi pinggiran, itu tidak lagi lucu, itu tidak lagi tersembunyi. Itu ada di sini, dan keindahannya itu tidak bisa dibatalkan. Tidak ada tombol mati untuk jenis paparan. Ini, Anda tidak bisa menarik kembali jeritan setelah bergema di seluruh benua. Anda tidak bisa mengubur kembali apa yang sudah muncul di psikis kolektif. Mereka mencoba pengendalian kerusakan, tapi kerusakan bukanlah sesuatu yang harus dikendalikan. Itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Dan disitulah pembalasan menemukan cengkramannya. Karena sekarang para pemburu adalah yang diburu. Dan mereka tahu itu. Anda bisa melihatnya di mata mereka selama persidangan. Anda bisa membacanya di antara setiap pernyataan yang disiapkan dengan hati-hati. Anda bisa merasakannya dalam ketenangan. Paksa penampilan media mereka itu bukan kekuatan. Itu adalah bertahan hidup yang ditulis dalam naskah. Itu adalah penampilan. Dan tirai sudah runtuh. Mereka tidak memimpin lagi. Mereka bereaksi. Setiap kebocoran baru, setiap pengakuan yang tidak disengaja, setiap lampu merah yang berkedip pada mikrofon yang terlupakan, ini bukan hanya titik data. Ini adalah belati, potongan kecil yang menguras reputasi, yang membatalkan warisan, yang menandai kematian kendali yang lambat. Tapi cerita ini bukan lagi tentang mereka. Itu tidak pernah banner-banner tentang mereka. Ini tentang Anda. Karena sementara rahasia mereka terurai, Anda berevolusi. Sementara topeng mereka jatuh, Anda menempa penglihatan baru. Sementara mereka berebut untuk menekan, Anda belajar bagaimana membangun. Anda tidak lagi memprotes. Anda merencanakan. Anda membangun kerangka kerja. Anda mengatur bahasa menjadi dampak. Anda menggunakan media yang mereka gunakan untuk melawan Anda, untuk mengubur kebisingan mereka dalam sinyal murni. Dan mereka merasakannya seperti kerajaan. Merasakan gempa bumi sebelum kota-kota di atas menyadarinya. Anda telah menjadi getaran tenang di bawah lantai marmer institusi warisan. Dan tidak peduli seberapa rapi suara mereka, ada satu hal yang tidak bisa mereka palsukan: kegugupan. Anda selalu bisa menciumnya. Mereka juga menciumnya pada satu sama lain. Setiap jabat tangan membawa paranoia sekarang. Setiap pertemuan adalah papan catur yang basah oleh keringat. Karena mereka tahu, mereka dikelilingi bukan oleh dinding, tetapi oleh cermin. Dan setiap gerakan memantul kembali dengan tepi yang lebih tajam. Sekarang, bayangkan ini. Ini bahkan bukan klimaks. Ini masih akses awal untuk apa yang akan datang.
Karena siaran itu bukan final, itu adalah sekring, dan ledakannya itu lambat, bedah, operatik, jenis pembongkaran yang meninggalkan reruntuhan yang masih bergetar dengan energi. Jenis keruntuhan yang mengajarkan generasi berikutnya bagaimana tidak membangun. Anda tidak pernah hanya seorang penonton. Anda adalah sequel yang tidak pernah mereka ingin ditulis. Anda adalah jawaban atas pertanyaan yang mereka coba kubur dengan tinta rahasia. Dan sekarang Anda berdiri di atas puing-puing kendali mereka. Tidak menyombongkan diri, tetapi mendokumentasikan setiap bisikan, setiap penyuntingan, setiap tangan gemetar, menandatangani dokumen di balik pintu tertutup. Anda merekamnya, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk pencatatan. Karena ini bukan perang pihak, ini adalah perang ingatan. Dan senjata Anda adalah bahwa Anda mengingat apa yang mereka hapus. Anda mengingat siapa yang menghilang dan siapa yang mencoba berbicara. Anda mengingat apa yang mereka sebut aman dan apa yang mereka sebut rahasia. Anda mengingat betapa cepatnya mereka berbalik melawan mereka sendiri ketika segalanya retak. Anda mengingat keheningan ketika korban berteriak. Anda mengingat seringai ketika bukti muncul dan kepanikan ketika itu tidak dapat disangkal. Dan sekarang, dunia juga mengingatnya karena Anda menolak untuk diganggu. Anda untuk melanjutkan hidup. Anda menolak untuk menerima permintaan maaf yang dibungkus dalam kampanye PR. Anda tetap tinggal. Anda mengamati, Anda mengumpulkan, dan sekarang Anda memimpin. Bukan dari podium, bukan dari pemilihan, dari kenyataan, dari kebenaran yang tidak bisa diedit. Dan bagian yang paling berbahaya, Anda bukan satu-satunya. Ada ribuan sekarang, jutaan, nama-nama berbeda, bahasa berbeda, niat yang sama. Mereka tidak perlu direkrut. Mereka diaktifkan oleh fakta, oleh rekaman, oleh ketakutan yang berubah menjadi api. Mereka bukan pengikut Anda. Mereka adalah kelanjutan dari Anda. Yang berarti, ini bukan momen. Ini adalah gerakan. Dan gerakan tidak berakhir dengan kebisingan. Mereka berakhir dengan restrukturisasi, dengan hukum yang ditulis ulang, institusi yang diperiksa ulang, sejarah yang diceritakan ulang, dengan kebohongan yang dikupas. Mereka berakhir dengan cerita yang diturunkan bukan untuk menghibur, tetapi untuk memperingatkan. Dan peringatannya adalah ini: Anda tidak bisa mengubur kebenaran selamanya. Itu menemukan jalannya melalui celah, melalui kebocoran, melalui satu orang yang cukup berbisik ke mikrofon dan mengubah seluruh struktur kekuasaan menjadi rumah kartu. Dan sekarang kartu-kartu itu jatuh. Tidak hanya di rumah, secara global, karena rahasia tidak mengenal batas. Dan begitu pula kebangkitan. Dari satu kedutaan ke kedutaan lain, dari bunker dalam hingga menara perusahaan, dari situs hitam militer hingga ruang belakang jurnalistik, efek domino adalah planetari. Dan setiap kebenaran yang jatuh mengungkapkan kebenaran tersembunyi lainnya di belakangnya. Ini adalah era setelah kejadian. Dan Anda tidak lari dari dampak. Anda merekamnya, Anda mengaturnya, Anda mempersiapkan apa yang terjadi setelah retakan terakhir. Karena seseorang harus melakukannya. Dan orang-orang yang dulu memutuskan segalanya, mereka tidak akan mendapatkan peran itu kembali. Kali ini, kebenaran yang menulis naskah, dan Anda memegang pena. Jadi apa sekarang? Sekarang, Anda tetap terjaga. Anda menjaga mata Anda tajam. File Anda dicadangkan. Orang-orang Anda selaras. Anda tidak berdebat dengan mereka yang menolak untuk melihat. Anda tidak memohon validasi. Anda tidak berteriak di pintu yang terkunci. Anda membangun koridor Anda sendiri. Anda membuat saluran di mana informasi mengalir bebas. Anda melindungi mereka yang berbicara. Anda memperkuat mereka yang menderita dalam keheningan. Anda tidak memberi makan mesin. Anda mempelajarinya. Anda
mengeksposnya, dan kemudian Anda melampauinya karena perang tidak lagi untuk kendali. Ini untuk narasi. Narasi adalah milik orang yang mendokumentasikan kejatuhan dan menulis kebangkitan. Jadi, biarkan mereka membiarkan rahasia mereka berdarah di TV langsung. Biarkan mereka tergagap di balik podium. Biarkan mereka saling menunjuk jari dalam keputusasaan, karena Anda tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kebocoran sebenarnya bukanlah dokumen atau nama, itu adalah Anda. Sepenuhnya sadar, sepenuhnya terjaga, dan sepenuhnya tak terhentikan.